Siang semuanya, dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah yang akan mempresentasikan tentang pengertian dari learning revolution. Bagaimana pengertian dari learning revolution? Simak penjelasan berikut. Pengertian model learning revolution. Pengertian revolusi menurut KBBI ialah perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang. Secara istilah, revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau dengan kekerasan. Menurut Saiful Bahri Damarah yang mengutip dari Slametop berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu atau peserta didik untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman dan pengetahuan individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Proses pendidikan membentuk pengalaman dan perubahan yang dikehendaki dalam tingkah laku individu dan kelompok dengan melalui bentuk interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Lalu menurut Wina Sanjaya yang mengutip dari Hilgert menjelaskan bahwa belajar itu adalah proses perubahan melalui kegiatan atau prosedur latihan. Selain itu, belajar dapat diartikan sebagai usaha, di mana asalnya belum mengerti menjadi bisa mengerti. Dengan belajar diharapkan akan terjadi suatu perubahan, baik itu dalam hal berpikir maupun perilaku. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa belajar sangat penting bagi peserta didik. Dari pendapat para ahli di atas terkait tentang pengertian belajar, dapat disimpulkan bahwa pengertian belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan jiwa dan raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Model learning revolution atau revolusi cara belajar merupakan sebuah program belajar yang terbukti efektif untuk semua umur. Revolusi cara belajar mencoba menawarkan alternatif aktif yang telah teruji, yaitu tindakan dan program yang berubah secara efektif dan sederhana, membangun masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri, keluarga, sekolah, bisnis, masyarakat, dan negara. Revolusi belajar yang dimaksud adalah perubahan cepat dan radikal karena kita hidup di tengah revolusi yang akan mengubah cara hidup, berkomunikasi, berpikir, dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Dengan adanya revolusi cara belajar, manusia akan bisa mengikuti dan menyesuaikan arus dari perkembangan zaman. Selain itu, revolusi ini akan menentukan cara kita dan anak-anak bekerja, mencari nafkah, dan menikmati hidup secara keseluruhan. Model revolusi cara belajar ini diperkenalkan oleh Gordon Dryden dan Janet Vos yang peduli tentang persoalan pendidikan yang terdiri dari seperangkat model dan cara belajar sebagai sarana yang efektif dan efisien untuk membiasakan belajar dengan nyaman dan menyenangkan dalam meningkatkan kemampuan belajar sehingga diperoleh prestasi yang optimal. Model revolusi belajar tidak lain dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Perkembangan konsep teknologi pembelajaran akan dipengaruhi oleh perkembangan teori belajar. Adanya revolusi ini terdapat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Revolusi di kedua bidang ini dapat membantu kita belajar secara mandiri, lebih cepat dan lebih baik. Untungnya revolusi teknologi informasi menciptakan bentuk baru pendidikan interaksi berbasis elektronik yang akan berkembang menjadi sistem pembelajaran sepanjang hayat yang memungkinkan hampir setiap orang belajar tentang hampir setiap hal dari mana saja dan kapan saja dia mau. Karena belajar tidak harus di lembaga pendidikan ataupun dengan guru, kita bisa belajar sesuka hati kita dimanapun dan kapanpun itu. Pergeseran pemikiran dan konsep keilmuan dalam dunia pendidikan dan pembelajaran memberikan dampak yang cukup besar bagi kalangan pemikir di bidang pendidikan, khusus dalam konteks instruksional sebagai salah satu aktivitas
yang melibatkan pemanfaatan teknologi dalam upaya menyelesaikan masalah belajar. Dewasa ini telah mampu menunjukkan bukti-bukti nyata sebagai bukti yang merupakan temuan-temuan peneliti dalam bidang teknologi pendidikan, memberikan pencerahan bagi para praktisi pembelajaran sehingga aktivitas peserta didik lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran tidak harus disertai dengan pemakaian teknologi yang serba canggih dan perlengkapan yang mewah. Dalam rangka pengembangan pendidikan perlu ditekankan pentingnya pengembangan cara-cara baru atau metode maupun media dalam pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Pelaksanaan revolusi mental juga diperlukan dalam pembelajaran yang dapat dilakukan dalam setiap langkah, mulai dari kegiatan, eksplorasi, elaborasi sampai dengan akan dilanjutkan oleh saya Muhammad Fakhruddin Zuhri mengenai konsep dan paradigma learning revolution. Belajar secara revolusioner akan efektif apabila anak diberikan kebebasan di dalam memberikan atau menyampaikan ide-ide mereka. Lalu mereka akan mengeksplorasi atau menerangkan semua yang ada di dalam pikirannya. Lalu dengan menggunakan gaya belajar revolusioner ini diharapkan dapat memberikan ruang kepada setiap anak untuk belajar secara kreatif sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi pada dasarnya ketika kita menggunakan strategi learning revolution ini akan lebih efektif apabila anak diberikan kebebasan di dalam menyampaikan pendapat. Jadi tidak ada pembatasan untuk anak di dalam menyampaikan pendapat. Lalu mereka akan mengeksplorasi atau menerangkan apa-apa saja atau semua yang ada di dalam pikiran mereka. Nah, diharapkan dengan menggunakan gaya belajar ini siswa ini akan berpikir secara kreatif yang dimana sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh para siswa. Dalam learning revolution, guru berperan sebagai fasilitator dan teman berdiskusi secara sepadan tanpa menakutkan bagi anak didik. Jadi posisi guru di sini adalah sebagai fasilitator atau teman berdiskusi para siswa yang dimana tidak menakutkan bagi peserta didik. Biasanya kan ketika ada guru, ketika ada anak peserta didik, biasanya mereka itu akan takut atau mungkin ragu atau tidak yakinlah pada kemampuan mereka. Nah, di sini guru berperan sebagai fasilitator yang dimana sebagai teman berdiskusi. Bukan melainkan seorang guru dan peserta didik, akan tetapi antara teman dengan teman. Lalu, seluruh alam menjadi media pembelajaran efektif dengan menjadikan dunia sebagai kelas. Dengan demikian, akan mampu menciptakan kreasi baru setiap saat. Lalu dengan memodifikasi hal-hal yang lama adalah mutlak yang diperankan oleh anak untuk terus memodifikasi karya-karya baru. Penulis Gordon Dryden dan Dr. Janet Voss membuat keyakinan dalam bahasan learning revolution. Menurut saya mereka ini berpendapat lebih condong ke masa depan, masa yang akan datang dengan kondisi realita yang ada pada saat ini. Mereka memberikan keyakinan dalam pembahasan learning revolution. Yang pertama, bahwa hampir segala hal adalah mungkin dilakukan. Jadi segala hal atau segala sesuatu mungkin bisa dilakukan oleh setiap orang, tidak terkecuali kalau mereka mau usaha tentunya. Lalu yang kedua, hampir setiap masalah telah terselesaikan, paling tidak sebagian di suatu tempat dunia. Maksudnya hampir semua masalah yang ada di dunia ini sudah terselesaikan, yang paling tidak sebagian lah dari dalam dunia. Lalu yang ketiga, bila masalah belum dipecahkan, kini kita memiliki teknik-teknik sederhana untuk menemukan penyelesaian terbaik. Nah, jadi ini bersangkutan dengan yang nomor 2, bahwa ketika ada masalah yang belum terselesaikan,
mereka berpendapat bahwa mereka memiliki teknik-teknik sederhana untuk penyelesaian masalah yang terbaik. Lalu yang keempat, tidak perlu menjadi negara kaya, perusahaan raksasa, atau sekolah besar untuk memimpin dunia sebagai terobosan baru yang lahir dari sekolah dan perusahaan kecil. Jadi tidak perlu menjadi sebuah negara kaya atau perusahaan raksasa atau sekolah besar untuk memimpin dunia. Akan tapi keaktifan di dalam menyelesaikan masalah dan memberikan seperti apa ya? Memberikan seperti pendapat-pendapat mengenai dunia pendidikan. Lalu yang kelima adalah sekarang berada di titik balik sejarah pada tahun 1990. Janet Foss memungkinkan belajar di supercamp dengan kecepatan belajar antara 5 sampai dengan 20 kali lebih cepat dengan metode sederhana dan mudah dipelajari, logis dan handal. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Rudi. Adapun paradigma revolusi belajar sebagai pijakan baru dalam proses belajar yang untuk selanjutnya akan berimplikasi pada langkah-langkah konkret dalam tata cara belajar yang ditawarkan oleh Gordon Dryden dan Janet Foss adalah sebagai berikut. Yang A, setiap orang adalah guru dan sekaligus murid. Dan untuk pertama kalinya, anak-anak mengambil alih posisi menentukan dalam revolusi komunikasi. Yang B, belajar akan sangat efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Yang C, menciptakan lingkungan yang baik, maka anak yang berasal dari keluarga miskin sekalipun akan berkembang dalam proses belajar mandiri. Yang D, saat terbaik untuk mengembangkan kemampuan belajar adalah sebelum masuk sekolah, karena sebagian besar jalur penting di otak terbentuk pada tahun-tahun awal yang penting tersebut. Yang E, guru yang cemerlang dapat mengajar jutaan calon orang melalui elektronik interaktif. Yang F, orang akan belajar dengan baik ketika mereka mau belajar, bukan pada usia yang ditentukan oleh orang lain. Yang G, bahkan kalangan tak mampu dapat juga memanfaatkan teknologi. Kalangan yang bervisi jauh ke depan tentu saja dapat melakukannya dengan jauh lebih baik. Yang H, informasi yang kompleks sekalipun dapat diserap dan diingat dengan mudah jika siswa benar-benar terlibat di dalam proses pembelajaran. Yang I, meskipun Anda tertinggal di sekolah, tidak ada kata terlambat untuk mengejarnya dengan metode belajar terpadu. Yang J, penelitian otak menunjukkan bahwa kecerdasan dapat berkembang di lingkungan yang tepat. Yang K, teknologi belajar interaktif menyediakan beberapa kesempatan bisnis terbaik di dunia. Yang L, tipe kecerdasan tidak hanya satu, dan setiap orang memiliki gaya belajar yang unik, sama uniknya dengan sidik jari. Sekolah yang efektif harus dapat mengenali dan melayaninya. Yang M, gunakan dunia nyata sebagai ruang kelas. Yang N, game komputer dapat mengubah berbagai aspek dalam belajar. Yang terakhir adalah sistem belajar cepat telah teruji selama bertahun-tahun di berbagai sekolah bahasa asing. Sekarang saatnya dimanfaatkan untuk semua orang. Paradigma revolusi di atas merupakan konsep awal terwujudnya sebuah cara belajar yang revolusioner. Selanjutnya, paradigma tersebut diturunkan ke dalam operasional yang meliputi langkah-langkah konkret memperoleh ilmu pengetahuan secara cepat, tepat, dan menyenangkan. Gordon menjelaskan bahwa mendatangkan tamu yang mengejutkan, melakukan perjalanan misteri, kunjungan lapangan, dan melakukan pameran atau penelitian adalah hal-hal untuk menciptakan iklim yang menyenangkan dalam pembelajaran. Kebersamaan dan interaksi adalah komponen yang terpenting dari iklim yang menyenangkan itu. Jika iklim yang menyenangkan tersebut sudah hadir di dalam ruang kelas atau ruang pembelajaran yang lain, itulah langkah dalam menyiapkan suasana kondusif untuk proses belajar yang efektif. Setelah kita pelajari
dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep model learning revolution atau revolusi cara belajar membahas tentang langkah-langkah yang diadakan dalam menuju revolusi belajar dan langkah-langkah taktis menuju sebuah proses belajar yang menyenangkan, sehingga proses belajar terkesan mudah. Adapun indikator-indikator dalam model learning revolution atau revolusi cara belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mampu belajar dengan efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Yang nomor 2, peserta didik mampu menciptakan lingkungan yang baik dalam proses belajar mandiri. Yang nomor 3, peserta didik mampu menciptakan gaya belajar yang unik. Yang nomor 4, peserta didik mampu memanfaatkan elektronik interaktif. Yang nomor 5, peserta didik mampu mengembangkan kemampuan belajar. Sekian presentasi dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ulin. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Rafita, yaitu model dan strategi learning revolution. Yang pertama yaitu model pembelajaran revolusi atau learning revolution. Terdapat banyak sekali model pembelajaran learning revolution. Antara lain yaitu setiap orang adalah guru dan sekaligus murid. Maksudnya, untuk pertama kalinya anak-anak mengambil alih posisi menentukan dalam revolusi komunikasi. Pembelajaran ini bisa diterapkan pada anak berusia 8 sampai 9 tahun. Yang belajar bahasa Inggris dengan fasih bisa melalui permainan teka-teki silang berukuran besar, kuis, dan berbagai permainan lain yang menyenangkan. Kemudian poin kedua yaitu bagi kebanyakan orang, belajar akan sangat efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Kemudian poin ke-C, menciptakan lingkungan yang baik, maka anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sekalipun akan berkembang dalam proses belajar mandiri. Poin ke-D, yaitu game komputer dapat mengubah berbagai aspek dalam belajar. Poin ke-E, tipe kecerdasan tidak hanya satu dan setiap orang memiliki gaya belajar yang unik. Kemudian, strategi learning revolution. Di antara strategi pembelajaran revolusi atau learning revolution sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengambil pelajaran dari olahraga. Mengapa dari olahraga? Karena dalam olahraga seperti olahragawan, mereka mempunyai mimpi, tujuan, rencana, pilihan, dan sikap yang positif. Artinya, keberhasilan bisa diraih bila bergairah dan memiliki obsesi serta motivasi. Kemudian, poin ke-B, berani bermimpi tentang masa depan. Poin ke-C, menentukan tujuan spesifik dan tentukan tenggat waktu. Maksudnya, mula-mula tentukan poin apa yang Anda ingin pelajari. Setelah itu, tentukan tujuannya. Kemudian, buatlah langkah dan tentukan waktunya. Poin ke-D, mendapatkan pemandu yang antusias segera. Jadi, apapun yang ingin Anda pelajari, sesungguhnya banyak orang lain yang telah mempelajarinya. Kemudian, memulai dengan gambaran menyeluruh seperti pada puzzle. Poin ke-F, bertanya. Bertanya pada setiap orang yang Anda anggap mampu. Jadi, bertanya itu menggunakan dengan kunci seperti apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Bertanya pada setiap orang yang kita anggap mampu. Kemudian, mempelajari lagi cara membaca lebih cepat, lebih baik, dan lebih mudah.
poin ke H, yaitu belajar melalui praktik. Jadi belajar melalui praktik ini bukan hanya teori, tetapi juga harus dipraktekkan. Cukup sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai analisis metode learning revolution. Dengan menggunakan learning revolution, pembelajaran diharapkan bisa lebih mempermudah, mempercepat, dan menguatkan memori otak. Dengan belajar dalam keadaan fun atau bahagia, maka belajar akan lebih efektif serta respon yang diterima akan sangat baik. Dalam metode ini diharapkan bisa merangsang atau menantang dan menggugah pendidik di masa depan dengan cara menampilkan saran-saran praktis begitu inspiratif dan mengasihkan untuk melakukan sesuatu yang sekarang. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini makalah sudah selesai untuk dijelaskan. Sudah selesai. Apabila ada yang ditanyakan silakan. Apabila ada sanggahan dipersilakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.